Eva Kusumasundari, anggota DPR RI Komisi 11 Dapil 6 Jawa Timur, dalam sambutannya mengatakan, dengan sosialisasi 4 pilar, maka perilaku kita sebagai warga negara Indonesia juga harus pro kebangsaan. Bukan hanya pro golongan, pro sara, pro agama, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin sosialisasi 4 pilar, perilaku kita adalah perilaku warga negara yang pro kebangsaan, bukan pro golongan, pro sara, pro agama, dan seterusnya. Karena Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, berbagai bangsa, suku bangsa, dan berbagai agama. Jadi kalau satu yang ditonjolkan nanti akan membuat kebangsaan kita retak. Jadi ingat bahwa perilaku kebangsaan ya referensinya pada Sumpah Pemuda 2018. Kita menjaga persatuan, tidak ingin membuat statement-statement yang bikin tersinggung, bikin marah, bikin berantakan. Kita musyawarah dan mufakat, yaitu demokrasi. Dan yang kelima, kita tentu anti kepada kemiskinan, anti kepada kebodohan. Karena apa? Kita menginginkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu ciri-ciri perilaku warga negara yang kita inginkan, diingatkan terus, kemudian menjadi komitmen ke depan dari sosialisasi 4 pilar. Jadi perilaku warga negara, cara bertindak warga negara, orientasi bertindak warga negara, semuanya harus kepada 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi setelah sosialisasi 4 pilar, Anda dalam berperilaku, dalam berpikir, maupun dalam bertindak, itu mencerminkan 4 pilar tadi. Eva Kusumasundari yang sekaligus sebagai Ketua Kaukus Pancasila menambahkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak boleh negara menentukan hanya 7 agama resmi. Saya Ketua Kaukus Pancasila, jadi sering dituabai untuk orang-orang itu kalau mendapat permasalahan pelayanan publik hanya karena beda agama dan keyakinan. Itu permasalahannya luar biasa, tapi alhamdulillah keputusan MK menyatakan tidak boleh negara menentukan hanya 7 agama resmi. Agama lebih dulu ada daripada negara. Dan yang terakhir, MK memerintahkan supaya KTP tidak boleh dibolongi, di strip, tapi ditulis penghayat apa, paguyuban apa. Karena kalau di strip dipikirnya tidak punya agama. Kalau tidak punya agama nggak dilayani oleh para ASN yang ada di lokal. Contohnya apa? Sertifikat lahir nggak dilayani, sertifikat nikah nggak dilayani. Nek gak duwe KTP dan sertifikat lahir, anak dikira anak haram. Padahal perkawinan ibunya dilaksanakan dengan upacara sesuai dengan keyakinan orang tua tersebut. Itu yang dialami Sunda Wiwitan, ambyuk ke DPR dan menceritakan bagaimana diskriminasi dialami oleh mereka hanya karena negara menentukan 6 agama resmi. Jadi yang lain gak resmi gak dilayani gitu ya. Dan MK sudah tegas, alhamdulillah itu konstitusional karena di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, beragama dengan berkebudayaan, tidak boleh menang-menangan, tidak boleh merendahkan yang lain. Harapannya seperti 4 pilar kita bisa mengambil manfaatnya. Seperti tadi Mbak Eva sudah ngajangi jembar ya, istilah bahasa Jawanya untuk ibu-ibu dimotivasi untuk pengembangan usaha untuk selanjutnya. Artinya berbasis dan artinya lagi untuk kedepannya ada, bahwa kita itu ada dan bahwa kita itu nanti mandiri, berkepribadian baik juga tentunya sesuai dengan Pancasila. Sementara itu, Erma Susanti selaku penggiat dan konsultan karakter kebangsaan dari Surabaya memaparkan bagaimana membangun karakter bangsa Indonesia. Tapi kalau kita bayangkan
negara kita itu subur mboten? Gampang nggak ditanami jagung? Nah, tapi sekarang tantangan kita untuk pakan ternak itu harus impor. Nah, ini kan berarti ada masalah apa? Ada tantangan-tantangan yang yang tentunya ini menjadi PR kita bersama yang harus kita hadapi untuk nanti anak cucu kita. Itu satu di bidang ekonomi. Yang kedua tadi juga di bidang budaya. Salah satu hal yang mungkin tadi Bu Eva tadi juga sudah menjelaskan, tantangan kita adalah terkait bagaimana kita membangun karakter generasi penerus kita, karakter bangsa kita. Karena kalau bangsa kita nggak punya karakter, pasti nanti akan menjadi bangsa yang selalu tertinggal. Bu Eva tadi pasti sudah menjelaskan bagaimana Jepang itu bisa maju sekarang menjadi salah satu negara menjadi negara penguasa kedua gitu ya. Begitu juga dengan Cina. Sekarang negara-negara Amerika dan Eropa itu sudah terancam dengan negara-negara Asia yang kalau kita lihat karena karakter bangsanya itu luar biasa. Peran dari perempuan untuk mewujudkan Pancasila dalam berbagai kegiatan level manapun itu sangat penting, sehingga memang perlu ada bukti nyata, kerja nyata, gerak nyata perempuan-perempuan ini sehingga bisa menjaga berterusnya NKRI ini dengan modal Pancasila sebagai dasar negara kita. Reni Diah Kurniawati, salah satu caleg PDIP Dapil 2 Tulung Agung yang hadir dalam acara kali ini, berkesempatan memimpin doa. Yang bisa menjadi penentu masa depan, yang bisa mengayomi generasi kami, yang bisa menjadi ibu, menjadi istri, dan menjadi pilar bagi bangsa ini. Jadikanlah kami wanita-wanita yang hebat, yang kuat, yang tabah, dan senantiasa bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bergerak itu artinya tidak diam ya, tidak statis. Jadi harus selalu ada pergerakan. Harus selalu ada move on gitu, harus ada yang dilakukan gitu. Nah, salah satu yang sudah dilakukan di Tulung Agung itu seperti misalnya pelatihan hidroponik untuk ibu-ibu ya. Jadi ini adalah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan sebenarnya seperti itu ya. Jadi yang sudah dilaksanakan itu di kecamatan kota, kemudian karena kecamatan kota ini sangat pas dengan penerapan hidroponik. Kenapa? Karena lahan pertanian terbatas ya. Dengan diterapkannya hidroponik, otomatis setiap rumah ini nanti akhirnya akan bisa menghasilkan sayuran yang berkualitas dari lahannya sendiri seperti itu. Itu adalah salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan. Dan masih banyak lagi agenda-agenda Rampak Sarina seperti kedepannya itu ada diskusi cerdas bermedsos. Sekarang ini kan terutama generasi muda kita ya, itu menjadi generasi yang katakanlah mudah marah, mudah tersinggung, mudah sekali mengalami pergeseran ya, terutama dengan isu-isu SARA, dengan ini politik identitas seperti itu.